Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farsha Fahira Nabil. Saya Nurevani Rusli. Saya Ajeng Jayu Pradikta. Saya Alvina Mutiara Dewi. Di sini kami akan mempresentasikan tugas fisika kami yang bertema pemanasan global. Materi pertama adalah pengertian dari pemanasan global. Pemanasan global adalah fenomena meningkatnya suhu rata-rata atmosfer, lautan, dan daratan bumi secara menyeluruh. Pemanasan global juga dapat diartikan sebagai meningkatnya suhu bumi secara menyeluruh. Ditandai dengan es di kutub yang mencair dan temperatur yang cenderung naik. Saat terjadi pemanasan global tersebut, suhu di bumi terasa semakin panas. Materi kedua adalah faktor penyebab pemanasan global. Yang pertama adalah emisi karbon dioksida yang berasal dari asap kendaraan bermotor, pembakaran hutan, dan pembakaran bahan bakar fosil. Yang kedua adalah penggunaan bahan kimia CFC dalam alat pendingin. Pemanasan global merupakan peristiwa meningkatnya suhu rata-rata pada lapisan atmosfer dan permukaan bumi. Penyebab dari pemanasan global yaitu meningkatnya jumlah karbon dioksida dan CFC di atmosfer, di mana kedua bahan kimia tersebut merupakan salah satu potensi gas efek rumah kaca. Dengan demikian, maka pemanasan global dapat menimbulkan efek rumah kaca yang dapat menimbulkan berlebihnya jumlah panas yang tertangkap di atmosfer. Selanjutnya kita akan bahas tentang dampak negatif yang ditimbulkan dari pemanasan global. Yang pertama adalah iklim tidak stabil. Faktor yang mempengaruhi iklim dan cuaca adalah sinar matahari. Selain itu juga ada suhu, tekanan udara, kelembapan udara, angin, awan, serta curah hujan. Adanya pemanasan global dapat menyebabkan bagian utara dari belahan bumi utara akan lebih memanas ketimbang daerah-daerah lain di bumi. Hal itu mengakibatkan gunung-gunung es mulai mencair sehingga daratan akan menyempit. Yang kedua adalah meningkatnya permukaan air laut. Mencairnya daerah kutub membuat volume air laut naik. Dampaknya akan terjadi peningkatan permukaan air laut. Tinggi muka laut di seluruh dunia akan meningkat 16-25 cm selama abad ke-20. Dan para ilmuwan telah memprediksikan peningkatan lebih lanjut akan terjadi pada abad ke-21 sebanyak 9-88 cm. Yang ketiga adalah suhu global cenderung meningkat. Di suatu daerah mungkin akan mendapatkan keuntungan karena mengalami musim hujan bisa menjadi lebih lama. Namun di daerah lain mengalami musim kemarau yang berkepanjangan. Apabila salju sudah turun di daerah gurun, pertanian gurun yang menggunakan air irigasi dari gunung bisa jauh lebih menderita. Yang keempat ada gangguan ekologis. Manusia pasti tidak akan nyaman apabila suhu bumi semakin memanas. Efek dari pemanasan ini mengganggu kehidupan, bahkan bisa membuat hewan-hewan bermigrasi ke tempat yang lebih kondusif untuk mereka. Kemudian, tumbuhan mengubah arah pertumbuhan mereka guna mencari tempat yang lebih mendukung untuk bertumbuh. Dan yang kelima adalah dampak sosial dan politik. Kondisi cuaca tak menentu menyebabkan munculnya berbagai penyakit. Bagi para petani, kondisi hujan yang tak kunjung usai bisa menyebabkan adanya gagal panen. Sementara apabila kemarau berkepanjangan, maka membuat para petani ini kesulitan dalam pasokan air. Selain itu, panas juga bisa menyebabkan hutan terbakar. Selain memiliki dampak negatif, ternyata pemanasan global juga memiliki beberapa dampak positif. Yang pertama adalah meningkatkan kadar zat besi di lautan. Sebuah tim peneliti di Kutub Utara telah mengungkapkan fakta positif jika musim panas di kutub yang semakin panas telah melelehkan bagian es yang mengandung banyak zat besi. Jumlah zat yang ditambahkan tiap tahunnya pun tak tanggung-tanggung, diperkirakan seberat 125 menara Eiffel. Pertambahan jumlah zat besi ini berperan penting dalam peningkatan fitoplankton. Jenis plankton ini mampu menangkap unsur karbon di udara. Konsumsi besar-besaran karbon oleh fitoplankton pun dianggap mampu menghambat global warming. Di sisi lain, plankton-plankton ini dapat dimanfaatkan oleh berbagai macam makhluk hidup yang ada di dalam lautan sebagai sumber makanan. Nah,
Yang kedua ada memperluas area yang bisa digunakan untuk pertanian. Jadi pemanasan global itu juga terbukti memperluas area yang bisa digunakan untuk pertanian. Nah, khususnya di daerah Kanada bagian utara dan di daerah Rusia. Di beberapa daerah di dunia, global warming bahkan dianggap telah memperpanjang masa tanam dan memungkinkan untuk 2 kali panen dalam satu periode pada umumnya. Selanjutnya kita masuk ke perbedaan greenhouse dengan rumah kaca. Perbedaan greenhouse dengan rumah kaca adalah bentuk transfer energi termal yang ditahan. Pada efek rumah kaca alami, transfer energi termal yang ditahan adalah radiasi. Matahari menyinari bumi dan sinar matahari mengandung energi yang dapat memanaskan benda yang disinarinya. Dari sinar matahari tersebut, sebagian diserap oleh permukaan bumi, kemudian diradiasikan kembali ke angkasa. Namun, radiasi balik ini kemudian ditahan oleh gas rumah kaca sehingga panas tidak lepas ke angkasa. Pada greenhouse, transfer energi termal yang ditahan adalah konveksi. Saat matahari menembus atap kaca, maka molekul gas akan naik suhunya. Seperti yang kita tahu, gas yang naik suhunya akan naik ke atas. Namun, gerakan gas ini terhalang oleh atap kaca sehingga lingkungan di dalam greenhouse dipenuhi oleh gas bersuhu hangat. Selanjutnya kita masuk ke dalam cara yang dapat kita lakukan untuk mengatasi pemanasan global. Yang pertama adalah mengurangi penggunaan energi listrik dalam kehidupan sehari-hari. Perlu kita ketahui bahwa energi listrik yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari sebenarnya bersumber dari pembangkit energi listrik yang menggunakan pembakaran bahan bakar fosil. Pembakaran bahan bakar fosil ini akan menambah jumlah emisi gas karbon yang berada di atmosfer. Oleh karena itu, kita harus lebih bijak dalam menggunakan energi listrik dalam kehidupan sehari-hari kita ya teman-teman. Yang kedua adalah mengurangi pemakaian plastik dan limbah yang tidak dapat didaur ulang. Penelitian mengatakan bahwa pemakaian plastik menghasilkan gas metana dan etilena saat terkena matahari. Gas ini adalah gas-gas yang dapat mendukung terjadinya pemanasan global. Oleh karena itu, kita bisa mulai menghemat penggunaan plastik dari hal-hal yang lebih kecil terlebih dahulu. Seperti saat berbelanja kita menggunakan kantong belanja. Yang ketiga adalah melakukan pengelolaan sampah. Melakukan pendaur ulangan sampah lebih baik daripada kita harus melakukan pembakaran sampah. Karena dengan melakukan pembakaran sampah maka akan menghasilkan gas CO2. Gas CO2 ini adalah salah satu gas dari rumah kaca. Yang keempat adalah menggunakan kendaraan umum. Dengan kita menggunakan kendaraan umum, maka kita akan mengurangi emisi gas karbon yang akan dihasilkan oleh kendaraan. Yang kelima adalah melakukan penanaman pohon. Pohon dapat mengikat gas karbon dan disimpan untuk melakukan fotosintesis. Fotosintesis itu bisa disebut juga pembuatan makanan dalam tumbuhan. Nah, semakin banyak pohon yang dapat kita tanam, maka semakin banyak juga karbon yang akan dihisap. Selanjutnya masuk ke dalam sesi tanya jawab. Kita telah mendapatkan 3 pertanyaan berbeda dari 3 kelompok yang berbeda. Yang pertama adalah apa dampak dari efek rumah kaca? Sebenarnya efek rumah kaca itu dibutuhkan untuk menjaga suhu bumi agar perbedaan suhu pada siang dan malam hari tidak terlalu jauh. Tetapi efek rumah kaca yang berlebihan dapat menyebabkan terjadinya pemanasan global yang akan ditandai dengan perubahan iklim yang ekstrim. Pertanyaan nomor 2 adalah apakah pemanasan global memiliki dampak pada kesehatan manusia? Nah, jadi pemanasan global itu membuat suhu udara semakin panas sehingga menyebabkan polusi. Jadi hal ini berdampak buruk pada kesehatan jantung yang memburuk. Lanjut ke pertanyaan nomor 3. Jika kita tidak melakukan usaha untuk menanggulangi pemanasan global, apa yang terjadi? Pemanasan global akan meningkatkan suhu di permukaan bumi, memicu terjadinya kekeringan, dan memicu terjadinya kebakaran hutan. Hal tersebut akan menimbulkan kabut asap yang sangat berbahaya bagi kesehatan, bahkan kematian. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.